Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Kali ini saya akan mengajarkan topik baru buat kita semua. Eh, Sebelumnya kita sudah membahas prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, kemudian dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi, kemudian strategi pembelajaran yang harmonis, bermartabat. Kemudian sekarang kita topiknya yang baru, konsep dasar dan strategi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam apa yang menjadi strategi pembelajaran menyimak di kelas tinggi, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4. Jadi yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Nah, nanti yang keempat ini akan kita bahas satu persatu. Dan hari ini kita membahas khusus untuk strategi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Minggu depan kita masuk strategi pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran membaca di kelas tinggi, dan selanjutnya strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, yang pertama, karena topik kita hari ini adalah strategi pembelajaran menyimak di kelas tinggi, yang pertama kita harus paham dulu apa itu menyimak. Nah, menyimak itu menurut Tarigan adalah proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian. Jadi mendengarkan lambang lisan itu berarti bahasa itu sendiri yang diucapkan. Nah, lambang lisan itu kan bahasa yang diucapkan, sedangkan lambang tulisan itu adalah tulisan yang kita lihat di dalam buku. Jadi ini mendengarkan lambang lisan atau mendengarkan bahasa dengan penuh perhatian, dengan penuh pemahaman, dengan penuh apresiasi, dengan penuh interpretasi untuk memperoleh informasi. Nah, itu dia. Jadi kita harus paham betul bahwa menyimak itu adalah kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, interpretasi, dan apresiasi untuk memperoleh informasi atau menangkap isi atau memahami makna yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itu menurut Tarigan. Jadi menyimak itu konsep sederhananya kita mendengarkan orang lain, lalu apa yang disampaikan orang lain itu kita pahami, kita interpretasi, kita maknai, sehingga ketika kita sudah bisa memaknai, kita bisa juga memberikan sanggahan atau pandangan, atau bisa kita balas apa yang disampaikan oleh teman kita bicara. Nah, kemudian Anderson mengatakan bahwa menyimak itu adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Jadi mendengarkan, mengenal, dan menilai, mengevaluasi, memaknai lambang-lambang itu. Nah, kalau kita sudah memaknai, kita paham, lalu kita bisa memberikan jawaban, atau bisa kita memberikan balasan apa yang disampaikan oleh teman kita berbicara tadi. Nah, itu dia. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyimak itu dikatakan
mendengarkan atau memperhatikan makna dan dapat menangkap bunyi dengan telinga. Nah, itu si Russell mengatakan mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian. Sama semua sebenarnya. Nah, kemudian tahap-tahap menyimak. Yang pertama, dalam menyimak terdapat tahapan. Menurut Ruth Strickland ada 9 tahap dalam menyimak. Yang pertama, menyimak berkala terjadi pada saat anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Nah, jadi kalau kita menceritakan si anak tersebut, dia terlibat, nah itulah namanya menyimak berkala. Menyimak dengan penuh dengan perhatian dangkal karena sering mendapat gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada hal-hal di luar pembicaraan. Nah, jadi menyimak dengan perhatian dangkal itu misalnya kalau saya lagi berbicara dengan si A, atau kalau saya misalnya duduk di sebuah rumah, di dalam rumah atau di dalam keluarga, istri saya berbicara misalnya dengan mertua saya. Nah, pembicaraan mereka itu tidak sepenuhnya saya perhatikan, itu namanya menyimak dangkal. Setengah menyimak adalah karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak. Jadi kalau menyimak terganggu ini ketika kita misalnya berbicara dengan seseorang, kita tidak memberikan kesempatan kepada dia karena ada sesuatu yang disimpan, ada sesuatu yang ingin diutarakan. Jadi dia lebih fokus kepada apa yang ingin diutarakan, dia tidak fokus lagi mendengar. Makanya dikatakan menyimak terganggu. Menyimak serapan karena seorang anak keasikan menyerap dan mengabsorpsi hal-hal yang kurang penting. Contoh, sambil dengar musik dia orang lain lagi berbicara, yaitu namanya menyimak serapan. Hal ini merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya. Ada lagi yang kelima, menyimak sekali-sekali, itu menyimpan sebentar-sebentar apa yang disimak, perhatian secara sesama berganti dengan keasikan lain yang memperhatikan kata-kata sang pembicara yang menarik hatinya saja. Ya, nah, itu sering terjadi itu di dalam proses pembelajaran. Kalau ada hal lucu baru dia fokus, kalau ada hal fokus ke substansi pembelajaran agak-agak beralih. Nah, itu namanya menyimak sekali-sekali. Menyimak asosiatif itu mengingat pengalaman pribadi secara konstan dan mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan sang pembaca. Nah, itu dia. Jadi mengingat pengalaman pribadi secara konstan. Nah, jadi tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan oleh sang pembicara. Menyimak dengan reaksi berkala itu pembicara dengan komentar atau mengajukan pertanyaan. Nah, itu dia. Jadi menyimak dengan reaksi berkala itu pembicara memberikan komentar ataupun mengajukan pertanyaan kepada kita. Menyimak sesama itu sungguh-sungguh mengikuti. Nah, semakin tinggi dia. Baru menyimak aktif itu adalah kita fokus menemukan pikirannya, pendapatnya, gagasan dari seorang pembicara. Jadi menyimak efektif, menyimak aktif. Tujuan menyimak itu yang pertama adalah untuk belajar. Nah, jadi menyimak itu tujuannya itu untuk belajar. Menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan. Ya, itu sudah pasti. Lalu yang kedua, menyimak untuk menikmati. Menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau dipagelarkan. Jadi contohnya menikmati ini biasanya kita bisa kita lihat di dalam musik atau di dalam tarian atau di dalam drama. Menyimak untuk mengevaluasi, menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa yang disimak itu, apakah itu baik,
apakah itu buruk, apakah itu bagus untuk dirinya. Itu namanya menyimak untuk mengevaluasi. Tujuannya tadi kan untuk belajar, untuk menikmati, untuk mengevaluasi dan mengapresiasi simakan. Apakah yang kita dengarkan itu eh, apa namanya eh, kita bisa memberikan sesuatu. Nah, di sini dikatakan agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai. Misalnya memberikan sebuah tepuk tangan kepada pembaca cerita, pembaca puisi yang menampilkan musik, lagu, dialog. Itu adalah sebuah penghargaan. Menghargai itu bisa berupa tepuk tangan. Nah, itu tujuan kita menyimak. Kemudian tujuan yang kelima juga mengkomunikasikan ide-ide sendiri, yaitu menyimak dengan masuk agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide, gagasannya, perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Jadi artinya sebelum kita menyampaikan, kita sudah pikirkan dulu. Itu namanya menyimak untuk mengkomunikasikan. Lalu yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Ya, jadi menyimak dengan maksud dan tujuan agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti dan mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya ini terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicara asli. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari seorang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Iya, ya namanya juga memecahkan masalah. Menyimak untuk meyakinkan, menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah perkataan atau sebuah ajakan atau sebuah persuasif. Kita harus simak dulu apa yang mau kita sampaikan. Jadi menyimak untuk meyakinkan. Ada selanjutnya ragam menyimak. Ragam menyimak dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Tapi yang kita bahas ini adalah menyimak ekstensif dulu pertama. Menyimak ekstensif itu merupakan kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal umum dan bebas terhadap suatu bahasa. Dalam proses di sekolah tidak perlu langsung di bawah bimbingan guru. Pelaksananya tidak terlalu dituntut untuk memahami isi bacaan simakan. Bahan simakan perlu dipahami secara sepintas, umum, garis besarnya saja atau butir-butir yang penting saja. Itulah menyimak ekstensif. Nah, tapi ada pembagiannya. Menyimak ekstensif itu dibagi lagi atas 4. Yang pertama menyimak sosial. Menyimak sosial ini berlangsung dalam situasi sosial, misalnya ya mengobrol. Nah, makanya dikatakan tadi tidak terlalu penting di sini memahami isi bacaan simakan, karena namanya juga bebas. Kan dikatakan penyimak yang berhubungan dengan hal yang umum dan bebas terhadap suatu bahasa. Jadi kan dari sejenisnya aja sosial itu termasuk ke dalam ngobrol, cengkerama, hal-hal yang menarik perhatian semua orang dan saling menyimak satu dengan yang lainnya untuk merespon yang pantas. Kemudian menyimak sekunder itu yang kedua, mendengarkan secara kebetulan. Maksudnya menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Makanya dikatakan tidak terlalu dituntut untuk memahami isi bacaan secara penuh. Nah, yang ketiga estetik. Estetik itu penyimak duduk terpaku menikmati suatu pertunjukan, misalnya lakon drama, cerita, puisi. Ya, itu estetik. Ini santai dia. Menyimak pasif itu adalah menyerap suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya menyimak pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai. Ya, semua serba santai dia. Misalnya seseorang mendengarkan bahasa daerah, setelah itu dalam kurun waktu 2-3 tahun berikutnya orang itu sudah dapat berbahasa daerah. Iya, namanya juga kurang teliti, tergesa-gesa, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Kemudian menyimak intensif, inilah baru yang ini. Menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki.
Menyimak intensif itu ciri-cirinya yang harus diperhatikan itu adalah menyimak pemahaman, melakukan konsentrasi tinggi, kemudian memahami bahasa formal, kemudian reproduksi bahan simakan. Nah, itu menciptakan apa yang mau disimak. Nah, pertama tadi menyimak intensif adalah menyimak pemahaman, menyimak konsentrasi tinggi, kemudian memahami bahasa formal. Nah, kalau di ekstensif itu kan namanya bebas, namanya santai. Nah, kalau di sini menyimak ekstensif itulah biasanya kita laksanakan di dalam pertemuan ilmiah, di pertemuan formal seperti kuliah, seminar, lokakarya, dalam sidang. Nah, karena bahasa di situ harus formal, pemahaman juga harus tinggi, kemudian hal-hal yang disimak pun harus ada hasilnya. Nah, itu dia. Ada pun yang tergolong ke dalam menyimak intensif itu yang serius-serius, menyimak kritis. Menyimak dengan cara ini bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Nah, itu dia. Penyimak menilai gagasan, ide, dan informasi dari pembicara. Nah, jadi fakta yang diperlukan. Konsentratif yang kedua adalah menelaah pembicaraan atau hal yang disimaknya. Menelaah itu berarti ada yang sesuatu yang dikaji, ada sesuatu yang dianalisis, diteliti. Namanya konsentrasi. Hal ini diperlukan konsentrasi penuh dari penyimak agar ide dari pembicara dapat diterima dengan baik. Nah, berarti harus penuh, full. Kemudian menyimak kreatif adalah menyimak yang erat hubungannya dengan imajinasi seseorang. Penyimak dapat menangkap makna yang terkandung dalam puisi dan dengan baik karena ia berimajinasi dan berapresiasi terhadap puisi itu. Ya, jadi dia berusaha membayangkan, dia melibatkan dirinya ke dalam sebuah cerita itu, makanya dikatakan imajinasi kreatif. Kemudian menyimak eksploratif adalah menyimak dengan penyelidikan atau sejenis menyimak dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang menarik, informasi tambahan, isu, perguncingan atau buah bibir yang menarik. Namanya explore. Ingin melihat hal-hal yang dieksplor. Jadi hal-hal yang menarik, biasanya kasus-kasus penting, kasus-kasus yang besar diperlukan menyimak kritis, diperlukan juga menyimak eksploratori. Nah, kemudian menyimak interogatif adalah menyimak dengan menuntut konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Nah, itu dia. Kemudian penyebab pembelajaran menyimak tidak terlaksana dengan baik. Yang pertama, teori, prinsip, dan generalisasi mengenai menyimak belum banyak diungkapkan. Ya, materi teori tentang menyimak, prinsip-prinsip menyimak belum banyak diketahui. Pemahaman terhadap apa dan bagaimana menyimak itu pun masih minim. Jadi bagaimana strategi menyimak juga nggak tahu. Menyimak itu apa, jenis-jenis menyimak juga nggak tahu gitu. Kemudian buku teks dan buku pegangan guru dalam pembelajaran menyimak juga sangat langka. Makanya kesulitan dalam praktek menyimak itu dengan baik. Kemudian guru-guru bahasa Indonesia juga kurang berpengalaman dalam melaksanakan pengajaran menyimak. Nah, iya. Bahan pengajaran menyimak sangat kurang, guru-guru juga belum terampil menyusun bahan pengajaran menyimak, dan jumlah murid per kelas terlalu banyak. Nah, jadi kalau banyak jumlah siswanya, ada pengeras suara atau mikrofon, mungkin nggak masalah dengan jumlah mahasiswa yang besar. Tapi kalau mahasiswanya banyak, tidak ada pengeras suara, mungkin ini hal yang menjadi penghambat
menyimak yang baik itu tidak tercapai. Kemudian, nah inilah dia pendekatan strategi, metode, dan model teknik dan evaluasi dalam pembelajaran menyimak. Nah, pertama, pendekatan yang sering dilakukan dalam kegiatan menyimak adalah pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan itu sendiri adalah ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran atau dalam memulai bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Jadi intinya pendekatan itu adalah ancangan atau ada sebuah hal yang dipersiapkan untuk memulai. Ada langkah-langkah, itu adalah pendekatan. Pendekatan komunikatif nomor 1 adalah pendekatan yang mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi pendekatan komunikatif ini memfokuskan kepada siswa untuk mengimplementasikan fungsi bahasa dalam pembelajaran. Jadi lebih fokusnya si guru itu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar lebih kepada komunikasi dia. Jadi tidak lebih kepada ada pertukaran pendapat antar siswa dan gurunya, tidak pada fokus kepada gurunya aja yang ngomong. Itu namanya pendekatan komunikatif. Kemudian pendekatan integratif itu adalah siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat, keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam sebuah proses pembelajaran dengan fokus kepada satu keterampilan. Nah, jadi dalam pendekatan ini berarti kita harus menyuruh siswanya mendengar lalu menyampaikan apa yang kita atau kita suruh siswanya membaca dulu. Nah, ketika dia membaca, dia sudah melakukan kegiatan menyimak di situ karena dia harus memahami teks yang dibacanya. Kemudian kita suruh dia menyampaikan apa yang dibaca. Nah, itu sudah berbicara. Nah, kemudian kita suruh juga menulis kembali apa yang disampaikan juga sudah. Makanya dikatakan keterampilan secara terpadu. Nah, itu integratif, namanya integratif. Terintegrasi di dalam satu proses pembelajaran. Dalam kegiatan membaca dia sudah ada menyimak. Setelah selesai dibaca, dia disuruh berbicara dan disuruh menuliskan kembali. Pendekatan dengan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa, artinya siswa secara aktif terlibat. Itu namanya pendekatan, hampir mirip sih dengan pendekatan komunikatif. Pendekatan belajar kooperatif itu adalah merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa. Inilah namanya diskusi kelompok. Pendekatan diskusi kelompok, saling bertukar pikiran sesama siswa, saling memberikan ide, gagasan, itu pendekatan kooperatif. Kemudian pendekatan tujuan adalah dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar harus dipikirkan dan harus ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi ada dulu pendekatannya. Jadi ketika ada tujuan, poin-poin tujuan, misalnya siswa mampu melakukan ini, siswa mampu melakukan ini, siswa mampu melakukan ini. Ketika itu sudah ada, berarti nanti pelaksanaannya sudah mengikuti poin-poin tujuan itu dan sudah dipikirkan metode yang cocok digunakan untuk mengajarkan poin-poin itu sudah dipikirkan. Jadi tujuan dulu. Nah, pendekatan struktural itu adalah salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Nah, jadi atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus ditambahkan penguasaan. Iya. Jadi pendekatan struktural itu kita harus membuat atau mengajarkan anak itu, contoh di dalam ilmu kalimat harus tahu dulu, harus kita ajarkan dulu apa itu kalimat, jenis-jenis kalimat, struktur kalimat, kemudian pola-pola kalimat, kemudian apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, bagaimana cara menulis kalimat supaya kalimat itu efektif. Itu adalah pendekatan struktural. Pendekatan kontekstual itu adalah konsep belajar yang membantu guru
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi. Iya, jadi kita seperti belajar IPA, kita bawa siswanya keluar misalnya belajar jenis-jenis akar, ya kita langsung tunjukkan aja. Jadi tidak hanya sebatas akar tunggang adalah bla bla bla, akar serabut adalah bla bla bla, tapi dia tidak pernah melihat, ya itu adalah ini tidak masuk ke dalam pendekatan kontekstual. Tapi kalau kita jelas sambil kita jelaskan, jadi pendekatan kontekstual ini bisalah muncul metode studi lapangan. Jadi kalau misalnya kita bawa dia ke dunia nyata sambil kita jelaskan, inilah akar tunggang, inilah akar serabut. Nah kalau dia akar tunggang pasti pohonnya seperti ini, kalau dia akar serabut pasti tumbuhannya seperti ini. Nah itu pendekatan kontekstual. Jadi dia tidak hanya tahu pengertian akar, tapi dia sudah bisa mengklasifikasikan akar-akar sesuai dengan yang dilihatnya. Kemudian masuk lagi yang kedua metode. Tadi yang pertama itu kan pendekatan. Nah, metode langsung. Yang pertama metode langsung. Metode langsung itu adalah metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Nah, jadi dalam metode ini ada 5 fase yang harus diperhatikan: demonstrasi, pembimbingan, kemudian pengecekan dan pelatihan. Nah itu dia secara langsung, secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural. Kita bayangkan ada di sini, kita lakukan pembimbingan, kita lakukan pengecekan, kita lakukan pelatihan. Itulah metode langsung. Metode komunikatif itu adalah mencakup seperti saya katakan tadi, di pendekatan ada di sini terjalin komunikasi antara siswa dan guru, antara guru dan siswa. Metode integratif itu adalah sama juga mengintegrasikan, misalnya menyimak diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Nah, ketika kita misalnya baca tulisan, kita di situ sudah melakukan kegiatan menyimak, lalu disuruh gurunya kita berbicara, menyampaikan apa yang kita baca, lalu disuruh guru juga kita menulis kembali. Kemudian metode tematik itu adalah komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Yang perlu dipahami adalah tema bukanlah tujuan tetapi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tema tersebut harus diolah dan disajikan secara kontekstualitas, kontemporer, konkret, dan konseptual. Jadi metode tematik itu dalam satu pokok bahasan ada dibahas. Nah, contoh ini, siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep. Misalnya konsep kebahasan, penggunaan, dan pemahaman. Nah, itu adalah tematik. Metode konstruktif nanti bisa dibaca lagi, metode kontekstual, baru masuk lagi kita ke model pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Tadi kan pendekatan pembelajaran menyimak di kelas tinggi, metode pembelajaran menyimak, dan ini model pembelajaran menyimak. Model itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Nah, kita fokus ke ini aja. Apa yang menjadi model pertama? Ada student teams. Dalam student teams ini langkah-langkahnya bagaimana? Nah, jadi kalau dalam pembelajaran menyimak itu kita harus memikirkan pendekatan apa yang cocok ya. Kemudian metode apa yang cocok ya. Baru masuklah lagi ke model apa yang cocok ya. Nah, kalau model student teams itu kita suruh dia membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian gurunya menjelaskan pelajarannya, gurunya memberikan tugas kepada kelompok-kelompok itu. Lalu gurunya memberikan kuis, pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab tidak boleh saling membantu, baru memberikan penilaian dan kesimpulan. Itulah model pembelajaran menyimak yang pertama, student teams achievement divisions atau sering disingkat STAD. Kemudian model kedua, problem based learn introduction.
Pembelajaran berdasarkan masalah. Dalam menyimak, guru menjelaskan kompetensi yang dicapai siswa, dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Kemudian guru membantu siswa mendefinisikan dan mengelompokkan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kita suruh dia menentukan topiknya apa, tugasnya bagaimana, jadwalnya bagaimana. Kita dorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan yang kita berikan tadi di poin kedua. Nah, misalnya kita suruh dia menjelaskan dan memberikan solusi dari apa yang di eksperimenkan. Kemudian kita bantu dia merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai dengan atau yang seperti laporan, dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Kemudian kita bantu dia melakukan refleksi atau evaluasi terhadap apa yang mereka akan lakukan. Kemudian apa yang akan mereka dan proses-proses yang akan mereka gunakan. Itu adalah yang kedua model. Yang ketiga, demonstration. Guru menyajikan kompetensi, guru menyajikan gambaran sekilas, menyiapkan bahan, menuju salah satu siswa untuk mendemonstrasikan. Kemudian siswa kita suruh juga seluruh siswa kita suruh memperhatikan, dan tiap siswa mengemukakan hasil analisisnya dan juga pengalaman siswa didemonstrasikan. Kemudian word square. Nah, ini adalah model yang keempat. Kita menyampaikan materi, kita membagi lembaran, siswa kita suruh menjawab, lalu kita kasih poin. Kemudian complete sentence. Guru menyampaikan kompetensi yang dicapai, kemudian guru menyampaikan materi, membentuk kelompok, membagi lembar kerja, diskusi. Kemudian setelah selesai didiskusikan, jawaban yang salah diperbaiki, tiap semester membawa sampai mengerti. Baru kesimpulan. Artikulasi. Guru menyampaikan kompetensinya, guru juga menyajikan materi. Untuk mengetahui daya serap siswa, dibentuk kelompok berpasangan, kemudian menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima, menugaskan siswa secara bergiliran, dan guru mengulang menjelaskan kembali. Kemudian model teknik, nanti bisa ini teknik, tadi kan model yang keempat, teknik pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Ada teknik simak ucap, kemudian ada teknik simak kerjakan, simak terka, simak berantai. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi digolongkan menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Evaluasi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Bisa berupa kuesioner, bisa berupa daftar cocok, wawancara, pengamatan, riwayat hidup. Kemudian yang terakhir, penggambaran belajar menyimak di kelas tinggi berbasis karakter. Nanti saya pikir ini yang terakhir bisa dibaca. Sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore.